Halo para manusia tanpa sihir, bagaimana kabar kalian semua? Semoga rezeki kalian lancar dan sehat selalu. Seperti biasa hari ini saya akan membawakan sebuah alur cerita anime tentang dewa penyihir, di mana dewa penyihir ini tersegel dalam tubuh anak kecil. Hal itu membuatnya berbagi tubuh dan kepribadian dengan anak kecil, hingga membuat sang dewa penyihir memiliki sifat kekanak-kanakan. Saya rasa anime ini pasti membuat Anda tertawa bahagia 7 turunan. Jadi tanpa membuat kopi dulu, langsung kita mulai ceritanya, anjay. Cerita ini diawali dengan para penduduk bumi yang dipenuhi oleh kejahatan dan kebencian. Sifat buruk para manusia itu melahirkan dewa kegelapan yang bernama Antrasak. Karena Antrasak lahir dengan kejahatan dan kebencian, dia menghancurkan seluruh umat manusia di bumi. Namun di saat manusia hampir punah, muncul makhluk bersayap mirip seekor naga melindungi manusia yang tersisa. Mereka pun bertarung dan kemenangan berada di pihak makhluk bersayap. 400 tahun berlalu, terlihat seorang penyihir jahat dan prajurit monsternya sedang menyerang kerajaan Metallicana. Prajurit kerajaan yang mencoba melawan tak bisa menahan gempuran penyihir jahat. Pihak kerajaan yang pasrah dengan kuatnya serangan penyihir, mengumpulkan para petinggi kerajaan di sebuah aula, termasuk Tuan Putri Metallicana yang bernama Sheila. Dalam situasi yang mencekam ini ada seorang bocah penakut bernama Lucien. Karena panik Lucien pun sering berbuat ulah. Di sisi Lucien ada seorang wanita yang selalu menjaga dan mendidiknya. Wanita itu bernama Yoko. Yoko adalah anak seorang pendeta agung Metallicana. Alasan Yoko menjaga Lucien sendiri karena di tubuh Lucien tersegel dewa penyihir bernama Dark Schneider. Biar mudah diingat kita panggil saja Dark. Tapi lucunya cara membuka dan menutup segel Dark adalah dengan cara mencium wanita perawan. Ini kunci segel apa tidak ada yang lain. Sangat konyol realistisnya. Singkat cerita serangan penyihir jahat telah sampai di aula kerajaan, hingga membuat banyak orang terluka termasuk Lucien. Karena luka Lucien yang cukup parah dan berbahaya, Yoko pun terpaksa melepas segel Dark untuk keselamatan Lucien dan kerajaan. Dark pun bangkit, dan langsung mengalahkan dua monster penyihir jahat dengan sangat santuy. Tapi saat pihak kerajaan meminta bantuan Dark untuk mengalahkan penyihir jahat, Dark menolaknya karena malas. Yoko yang melihat sifat kekanak-kanakan Dark langsung memarahinya. Tak disangka sifat Lucien yang ada di tubuh Dark membuatnya takut pada Yoko dan memilih untuk mematuhi perintah Yoko. Unik juga sifat karakter utamanya. Dark pun mengalahkan para monster hingga tersisa penyihir jahat. Penyihir yang marah pada Dark langsung mengeluarkan skill ultimatenya hingga membuat Dark hangus. Tak cukup di situ penyihir yang kesal pada Dark terus memukuli tubuh Dark yang hangus. Untungnya Dark bisa kembali pulih dan langsung mengalahkan penyihir jahat. Karena tugas Dark telah selesai, Yoko pun kembali menyegel Dark dan merubahnya kembali ke tubuh Lucien. Beberapa saat kemudian muncul ayah Yoko yang bernama Soto sang pendeta agung di kerajaan Metallicana. Di sini Soto memberikan informasi pada kerajaan. Jika ada pemberontak yang ingin membangkitkan sang dewa kegelapan Antrasak, para pemberontak ini biasa disebut dengan nama pemberontak kegelapan yang dipimpin oleh 4 raja surgawi. Di sisi lain, di pinggiran kota Metallicana muncul salah satu anggota pemberontak. Pemberontak ini terlihat soloreng dan hanya membawa satu monster Hydra yang ganas untuk menyerang kerajaan Metallicana. Hal itu membuat pihak kerajaan panik dan mendesak Yoko untuk membuka segel Dark. Karena situasi yang mendesak, Yoko pun terpaksa membuka segel Dark di hadapan para petinggi kerajaan.
Dark pun bangkit dengan kesombongannya, melihat harapan kerajaan tiba. Para petinggi kerajaan meminta Dark untuk melawan Hydra yang menyerang kerajaan. Sayangnya Dark kembali berbuat ulah. Dia menolak permintaan kerajaan dan memilih ingin melawan Soto sang pendeta agung. Yoko yang melihat tingkah Dark pun tak tahan, dan langsung memberi Dark hadiah manja. Tapi Dark yang kepala batu tak menghiraukan perkataan Yoko dan langsung menyerang Soto. Sayangnya semua serangan Dark tak mempan pada Soto, karena dia memiliki perisai anti-sihir. Karena sihir Dark tak bisa melawan Soto, Dark pun ingin menantang Soto adu fisik, tapi setelah melihat otot tangan Soto yang kekar, Dark pun menjadi takut untuk adu fisik dengan Soto. Dark memang gak ada harga dirinya, konyol maksimal. Tapi Dark tak kehabisan akal, dia pun memanggil Golem untuk melawan Soto sang pendeta agung. Sayangnya pertarungan mereka harus ditunda karena pemberontak dan Hydranya telah sampai di aula kerajaan dengan cara yang cukup keren. Dark yang melihat wajah pemberontak itu langsung kesal karena mengganggu pertarungannya dengan Soto. Dark pun mulai mengeluarkan kata-kata mutiara dan menghina bibir pemberontak yang mirip bibir ikan. Mimin pun sangat ngakak saat adegan ini. Tentu saja pemberontak itu tidak terima dengan hinaan Dark. Dia pun langsung menyerang Dark dengan Hydra miliknya. Dark bisa mengalahkan pemberontak dengan santuy, dan ingin melanjutkan pertarungannya melawan Soto sang pendeta agung. Yoko yang tak ingin melihat Dark bertarung melawan ayahnya bersedih dan menangis. Dark yang melihat ketulusan hati Yoko pun tersentuh. Dia memutuskan untuk tidak bertarung lalu menyegel dirinya sendiri dan berganti ke tubuh Lucien. Di tempat lain ada salah satu dari 4 Raja Surgawi, salah satu pimpinan pemberontak kegelapan. Orang berbadan kekar ini bernama Saga, seorang ninja dengan skill angin. Saga memiliki rencana untuk menyelidiki keberadaan Dark yang telah mengalahkan 2 pemberontak sebelumnya. Terlihat Saga sangat kuat saat melawan 2 prajurit kerajaan Metallicana. Tak terasa waktu sudah malam. Saatnya Saga dan prajurit ninjanya beraksi. Mereka pun mulai memasuki istana Metallicana dengan paksa. Pencarian Saga pun sampai di kamar Yoko dan Lucien. Yoko yang melihat pria mencurigakan di kamarnya, langsung memberi hadiah yang mantap. Saga yang kaget dengan hadiahnya barusan, langsung menangkap Yoko dan mencari informasi tentang Dark pada Yoko. Tapi karena metode Saga yang tidak senonoh pada Yoko membuat kesadaran Dark bangkit secara paksa di tubuh Lucien. Kegaduhan itu membuat para pihak kerajaan berdatangan ke kamar Yoko. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Saga pun membawa Yoko dan langsung kabur dengan mengendarai naga, anjay. Karena kejadian barusan, pihak kerajaan ingin meminta bantuan pada Dark. Tapi Yoko yang biasa membuka segel Dark telah diculik, maka Putri Sheila pun menawarkan diri untuk membuka segel Dark. Sayangnya keputusan Putri Sheila ditentang ayahnya yaitu Raja Metallicana. Dikarenakan menempelkan kulit bibir ke kulit bibir membutuhkan ikatan pernikahan. Melihat raja yang suka bacot di saat genting, para petinggi kerajaan pun segera mengeluarkan sang raja dari anime ini. Kembali ke Putri Sheila yang tanpa ragu mengajak Lucien untuk membuka segel Dark. Singkat cerita, Sheila yang telah berganti skin perang membawa Dark dan para ksatria kerajaan pergi menyelamatkan Yoko. Mereka dihadang oleh para ninja penjaga kastil milik Saga. Putri Sheila dengan skin perangnya pun ingin melawan para ninja. Sayangnya Sheila tidak bisa bertarung dan malah melukai rekannya sendiri. Sungguh definisi dari skin elite, skill sulit. Untungnya Dark dengan santuy bisa mengalahkan para ninja penjaga, anjay. Di sisi lain, terlihat Saga yang sedang mengikat Yoko. Saga pun terus mencari informasi tentang Dark. Sayangnya Yoko menolak memberitahunya. Seperti biasa Saga memiliki metode mencari informasi tak senonoh lagi. Dia pun mengeluarkan monster slime yang akan menggelitiki tubuh Yoko dan memakan bajunya. Hal ini dilakukan untuk menghancurkan mental Yoko.
Ifrit kembali ke Dark yang sombong dan suka pamer pada ksatria kerajaan. Dark menghancurkan gerbang kastil milik Saga dengan sekali serangan. Mereka kemudian dihadang oleh monster Minotaur yang menjaga pintu masuk kastil. Dark yang malas melawan monster itu menyuruh para ksatria melawannya. Sebenarnya para ksatria juga tak ingin melawan monster itu. Tapi karena kelicikan Dark yang menggunakan motivasi tingkat dewa, para ksatria pun mengikuti perintah Dark. Ada-ada aja tingkat dewa penyihir Dark. Sementara Dark ingin menuju lokasi Saga menculik Yoko. Tak lupa Dark membawa Sheila dengan cara yang aneh, hingga Sheila salah tingkah. Ternyata Dark dihadang oleh monster bola, di mana monster ini bisa membuat perisai anti-sihir hingga membuat Dark kewalahan. Tak disangka, Sheila secara diam-diam menyerang monster bola dari belakang. Monster yang kaget dengan serangan Sheila pun tak sengaja menghilangkan perisainya. Dan kini saatnya Dark mengalahkan monster bola. Dark dan Sheila melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Yoko, hingga sampai di sebuah ruangan kosong. Di sini Sheila menemukan pedang yang bagus. Sayangnya pedang ini hidup dan Sheila tak bisa mengendalikan pedang merah itu hingga melukai Dark. Beberapa saat kemudian muncul sosok asli pedang merah, yaitu sebuah monster api bernama Ifrit. Tanpa basa-basi, Ifrit langsung menyerang Dark dengan kekuatan api miliknya. Untungnya Dark sempat mengeluarkan perisai pelindung yang bisa melindungi dirinya dan Sheila. Melihat kekuatan api yang besar milik Ifrit, Dark yang congkak pun ingin mengadu sihir api miliknya dengan milik Ifrit. Alhasil Dark memenangkan pertarungan ini. Monster api Ifrit kembali ke wujud pedang merah. Dia pun mengakui kekuatan Dark dan menjadikan Dark sebagai tuan barunya. Dan kini tibalah Dark berhadapan dengan Saga. Tak disangka Saga langsung menyerang Dark dengan teknik pedang angin miliknya. Mereka berdua pun sempat beradu pedang dengan sengit hingga Dark memutuskan ingin melawan Saga dengan sihir miliknya. Mereka pun menyerang secara bersamaan dan membuat tangan mereka sama-sama terluka. Dark pun semakin serius melawan Saga. Dia pun ingin menghancurkan kastil Saga dengan sihir. Tentu saja Saga tak akan membiarkan itu terjadi. Saga pun langsung menyerang Dark. Sayangnya serangan Saga dapat ditahan Dark dengan cukup mudah. Dark pun mulai menghancurkan kastil Saga, tapi anehnya Dark memiliki sisi baik. Dia pun memberikan perisai pelindung pada semua orang di kastil agar tidak terkena ledakan sihir. Melihat kastilnya hancur, Saga pun malah bertingkah konyol. Dia tidak mengkhawatirkan kastil dan bawahannya, melainkan dia mengkhawatirkan binatang peliharaan kesayangannya yang bernama Lar. Ternyata Lar dalam kondisi baik karena Dark melindungi Lar dengan perisai pelindung. Sifat Dark ini membuat Saga luluh, dan Saga pun memutuskan untuk mengkhianati 4 raja surgawi dan lebih memihak pada Dark. Sangat realistis. Dark pun membebaskan Yoko, dan memberitahu Dark jika penculikan Yoko hanya pengalihan agar Dark keluar dari kerajaan Metallicana. Dan saat ini kerajaan Metallicana sedang diserang oleh salah satu 4 raja surgawi. Tentu saja informasi Saga membuat Sheila dan para ksatria kerajaan kaget dan panik. Di sisi lain salah satu 4 raja surgawi yang bernama Nei sedang menggempur kerajaan Metallicana. Nei sendiri adalah seorang bangsa elf kegelapan dan sekaligus kekasih Dark di masa lalu. Tapi karena Dark berselingkuh dengan banyak wanita lain membuat Nei sangat membenci Dark. Nei pun mengirim salah satu bawahannya yang kuat untuk melenyapkan Dark. Bawahan ini bernama Ari. Kembali ke Dark yang memisahkan diri dari rombongan Sheila, terlihat Lars yang juga mengikuti Dark. Mereka sampai di sebuah hutan dan tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang diserang laba-laba raksasa. Dark pun segera menolong wanita itu dan mengalahkan laba-laba raksasa. Laba-laba itu terbakar dan berubah menjadi wujud aslinya yaitu kertas sihir. Ternyata ada seorang penyihir yang mengirim monster laba-laba. Untuk melindungi wanita ini, Dark memutuskan mengantar sampai rumahnya. Setelah sampai rumah, Dark pun diberi makanan yang banyak.
Lalu saat malam, sang wanita tiba-tiba datang ke kamar Dark dan menggodanya. Tentu saja ini adalah sebuah jebakan, karena wanita ini adalah bawahan Nei yaitu Ari yang ingin melenyapkan Dark. Ari jugalah yang membuat laba-laba raksasa dari kertas sihir. Ternyata Dark cukup pintar, karena dia sempat memberi ilusi pada Ari sebelum dia diserang. Dark pun mengalahkan laba-laba Ari dengan mudah, sementara Ari yang masih terkena ilusi Dark tak bisa melakukan apapun. Tapi anehnya Dark tidak melukai Ari dan malah memuji kekuatan Ari. Ari pun sangat tersanjung dengan pujian Dark, dan mengakui Dark karena tak melukainya saat dia terkena ilusi. Nasib Ari sama dengan Saga, Ari pun kini lebih memihak pada Dark, hanya karena sebuah pujian dari Dark, sangat realistis. Dark pun melanjutkan perjalanannya dengan Lar. Dalam perjalanannya mereka melihat hal yang aneh, di mana banyak manusia yang berubah menjadi batu. Ternyata semua ini ulah dari rekan Ari yang bernama Kai. Ternyata Kai ditugaskan oleh Nei untuk melenyapkan Dark. Kai pun langsung menyerang Dark dengan pasukannya. Namun serangan seperti itu bukan masalah untuk dewa penyihir seperti Dark. Kini tinggal Kai dan Dark yang tersisa. Terlihat Dark tidak terlalu serius menghadapi Kai. Tapi lucunya Dark merasa iri karena wajah Kai lebih tampan darinya. Kai yang melihat Dark terus mengomel pun tak tahan dan langsung menyerang Dark. Untungnya Dark berhasil menggunakan ilusi untuk mengelabui Kai. Dark pun nekat melihat Kai tertipu olehnya. Kai yang merasa diremehkan Dark kembali melakukan serangan. Kali ini Dark menahan serangan menggunakan pedang Ifrit miliknya. Dark pun membalas serangan Kai, hingga terungkap jika Kai bukanlah pria tampan melainkan wanita tomboy. Hal ini benar-benar membuat Kai naik darah. Kai pun mengeluarkan sihirnya yang membuat Dark mulai menjadi batu. Dark yang belum siap terkena sihir pun kesal, karena akan menjadi batu dengan pose yang kurang keren. Kai pun berniat melenyapkan Dark yang tak berdaya. Tapi Ari tiba-tiba datang dan melindungi Dark. Di sini Ari mencoba menjelaskan pada Kai, jika Dark adalah orang yang baik. Tapi karena Kai tak percaya, jalan adu mekanik pun dipilih. Dark yang melihat perjuangan Ari untuk membelanya menjadi serius akan melawan Kai. Dia pun mematahkan semua sihir Kai termasuk sihir pembatuan. Dan kini giliran Dark menyerang Kai hingga Kai terluka. Kai yang terdesak mengeluarkan sebuah batu kristal yang dapat mengendalikan monster Jigong beracun. Monster ini langsung menyerang Dark dan Ari dengan Jigong beracunnya. Dalam pertarungan ini, diperlihatkan sedikit kepintaran Dark, di mana Dark membelakangi arah angin. Jadi saat monster menyerang dengan Jigongnya, Jigong itu akan berbalik arah terkena tiupan angin dan menyerang Kai. Kai yang kaget serangannya berbalik pun panik hingga menjatuhkan kristal pengendali monster sampai pecah. Monster Jigong pun mulai tak terkendali dan menyerang ke segala arah, hingga Dark mengalahkan monster Jigong dengan sekali serangan. Setelah semua yang terjadi, Dark tidak memiliki dendam ataupun keinginan melenyapkan Kai yang tak berdaya. Bahkan Dark meminta Ari untuk menjaga dan merawat Kai. Sifat Dark ini membuat Kai kagum pada Dark. Setelah itu Dark meninggalkan mereka berdua. Ternyata setelah melawan Kai membuat energi sihir Dark habis. Hal itu membuat Dark lemah dan kembali ke wujud Lucien. Di sisi lain rombongan Putri Sheila telah sampai di kerajaan Metallicana. Para ksatria dibantu oleh Saga dan para ninjanya bersiap melindungi Metallicana dari serangan Nei. Sementara Yoko dan beberapa ksatria kerajaan masih di hutan hingga bertemu dengan Lucien. Tak lama kemudian mereka diserang oleh seorang manusia serigala. Terlihat manusia serigala itu mengincar Yoko. Karena Yoko dalam bahaya, Dark mengambil kesadaran Lucien secara paksa dan mengalahkan manusia serigala. Ternyata aksi Dark dilihat oleh vampir yang bernama Diamond. Tiba-tiba kesadaran Lucien kembali ke tubuhnya.
Melihat kesempatan itu Diamond pun segera menangkap rombongan Lucien dan membawa ke kastil miliknya. Beberapa saat kemudian, seperti biasa Ari datang saat Dark dalam masalah, dan kali ini Ari membawa Kai. Mereka berdua melakukan combo serangan ke Diamond untuk menyelamatkan Dark. Sayangnya Diamond terlalu kuat untuk mereka. Melihat serangannya tidak berpengaruh, Ari dan Kai mengeluarkan senjata anti-vampir yang telah mereka persiapkan sebelumnya, yaitu bawang putih dan simbol agama. Sayangnya semua itu tak berpengaruh. Bahkan Diamond berhasil menangkap Kai dan menghisap darahnya. Setelah menghisap darah Kai, Diamond ingin menghisap darah Ari. Hal itu membuat Ari lari ketakutan. Untungnya Yoko yang terikat berhasil menyerang Diamond. Tentu saja hal itu membuat Diamond marah dan langsung menyerang Yoko. Ternyata kejadian itu terlihat oleh Lucien. Dark yang ada dalam diri Lucien pun marah dan membuka segel dengan paksa, hingga Dark memperoleh tubuh aslinya. Dark yang dipenuhi kemarahan pada Diamond langsung menyerangnya. Sayangnya Diamond kebal terhadap serangan. Diamond pun membalas serangan Dark dengan sinar mata miliknya. Karena merasa mengalahkan Dark tumbuh rasa congkak di hati Diamond. Sayangnya itu hanya sihir ilusi milik Dark. Diamond yang merasa diremehkan Dark, mengamuk dan menyerang secara membabi buta. Tapi Dark bisa menahan dan bahkan menyerap serangan Diamond. Kemudian Dark mengembalikan serangan Diamond yang diarahkan ke dinding di belakangnya, agar sinar matahari masuk mengenai tubuh Diamond. Karena Dark tahu tubuh vampir tidak akan kuat terkena sinar matahari. Tubuh Diamond pun berubah menjadi abu. Tapi Diamond sempat merubah wujudnya menjadi kelelawar sebelum tubuhnya hancur. Dark yang menyadari hal itu langsung menangkap Diamond dan menanamkan sirih parasit di tubuh Diamond, agar Diamond tidak berbuat jahat di kemudian hari. Diamond yang kalah telak dengan Dark pun kabur sambil menangis. Di sisi lain 3 Raja Surgawi yang tersisa berkumpul untuk menanamkan sihir kutukan pada Nei. Di mana kutukan itu akan melenyapkan Nei jika dia berkhianat atau tidak bisa melenyapkan Dark. Bisa dibilang pertarungan Nei melawan Dark selanjutnya adalah pertarungan hidup dan mati. Para Raja Surgawi menanam kutukan pada Nei bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan Nei masih menyimpan cinta dengan Dark, ditambah pengkhianatan Saga dan bawahan Nei pada para Raja Surgawi. Beberapa waktu kemudian Nei berangkat menuju medan pertempuran di kerajaan Metallicana. Cerita beralih di mana Ari dan Kai berpisah dengan Dark untuk mengobati luka Kai karena gigitan Diamond. Sementara Dark dan Yoko akan kembali ke kerajaan Metallicana. Di sisi lain Saga sedang menjaga gerbang kerajaan Metallicana. Tiba-tiba dia diserang oleh Nei, dan pertarungan antara 2 Raja Surgawi tak terhindarkan. Saga menggabungkan teknik ninja dan pedang angin miliknya untuk melawan Nei. Sayangnya Nei menggunakan ilusi untuk menghindarinya, dan balik menyerang Saga dengan serangan yang kuat hingga menghancurkan jembatan kerajaan. Untungnya yang diserang Nei hanyalah bayangan Saga. Ternyata Saga memiliki Jutsu Konoha yaitu Kage Bunshin. Saga mulai mengeluarkan teknik terkuatnya. Dia melepas baju zirahnya dan mengeluarkan jurus angin bersamaan dengan Kage Bunshin miliknya. Serangan Saga yang kuat ternyata bisa ditahan Nei dengan pedang petirnya. Tapi hal itu membuat pedang petir patah. Kini Nei benar-benar akan serius melawan Saga dengan sihir petir miliknya. Nei pun menggabungkan sihir petir dan pedangnya yang patah, hingga membuat Saga tumbang. Dan saat Nei akan mengakhiri hidup Saga, tiba-tiba ada serangan sihir mengarah ke Nei. Sihir itu ternyata berasal dari Dark yang telah tiba di kerajaan Metallicana. Nei yang melihat keadaan makin tak menguntungkan, langsung meninggalkan medan pertempuran. Malamnya Nei kembali ke Metallicana dengan pedang petir yang telah diperbaiki.
Tak banyak basa-basi, Nei langsung mengeluarkan sihir petir dari pedangnya untuk menyerang kerajaan Metallicana. Untungnya tak ada korban jiwa dalam serangan ini. Kemudian Nei menemui Dark untuk menantangnya berduel. Tentu saja Dark menerima tantangan Nei. Dark pun mengeluarkan sihir terbang untuk bertarung dengan Nei di udara. Tapi Nei sudah memiliki rencana untuk melawan sihir Dark. Nei membuat sebuah bola petir yang akan menyerap energi sihir yang berada di sekelilingnya. Hal itu membuat sihir terbang Dark terserap oleh bola petir, dan dia pun terjatuh di tanah. Kini Nei menguasai pertarungan, hingga datang Ifrit yang menjadi pedang untuk Dark. Mereka pun beradu ilmu pedang antara pedang api melawan pedang petir. Tapi sayangnya Ifrit memiliki rencana tersendiri. Dia mengorbankan dirinya dengan membawa pedang milik Nei ke bola petir. Alhasil bola petir menyerap kedua pedang hingga bola petir tak kuat menahan energi sihir dan membuat bola petir lenyap. Dengan lenyapnya bola petir membuat Dark bisa leluasa menggunakan sihirnya. Dan kini Dark akan mencoba beradu ilmu sihir melawan Nei. Terlihat Dark kesulitan melawan Nei. Dan saat Nei menyerang Dark, tak disangka Dark menahan serangan Nei dan mengatakan jika Dark masih mencintai Nei. Hati Nei yang masih memiliki cinta dengan Dark sempat goyah dengan pernyataan Dark. Sayangnya kutukan Raja Surgawi membuat Nei kesakitan dan menghempaskan tubuh Dark. Karena kutukan Raja Surgawi yang semakin parah, Nei kembali menyerang Dark dengan sihir petir miliknya dan membuat Dark tak berdaya. Nei yang merasa hidupnya akan berakhir karena kutukannya, mencoba mengadu sihir melawan Dark untuk terakhir kalinya. Lalu saat mereka beradu sihir, tiba-tiba Sisi Lucian mendatangi Dark dan memberitahu tentang kesakitan dan kutukan yang dialami oleh Nei. Setelah adu sihir berakhir, Dark menghampiri dan melihat kutukan Nei. Karena cara melepaskan kutukan Nei adalah pertarungan sampai mati melawan Dark, maka Dark mengorbankan dirinya dengan mencabut jantungnya sendiri di hadapan Nei. Dan kini kutukan Nei pun menghilang. Dan akhirnya Dark meninggal di pelukan Nei. Lalu bagaimana nasib Metallicana setelah ini? Dan apakah Nei akan berpihak pada Metallicana setelah pengorbanan Dark? Hal itu akan terjawab di bagian selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.